Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah sudah full tank terisi menuju perjalanan pulang sambil dengerin cerita berikutnya ya. Selamat mendengarkan. Sangat kecil. Tapi sekarang, dia tidak bisa duduk diam. Bai Qingyu membawa kemeja yang telah dibuang Shen Lang. Kemeja Shen Lang sangat berat, dan ada banyak pisau terbang di interlayer, termasuk pisau terbang biasa dan pisau terbang Willow. Dengan membawa senjata semacam ini, Anda dapat melihat bahwa Shen Lang juga sangat waspada pada waktu-waktu biasa. Pisau terbang ini sangat tajam, dan Bai Qingyu bisa menggunakannya. Ledakan kapal pesiar ini jelas bukan kecelakaan. Mungkinkah Luo Tianyao ingin meledakkan Shen Lang? Jika itu masalahnya, itu benar-benar menakutkan. Bai Qingyu menggertakkan giginya, tidak peduli apa, jika dia bisa diselamatkan. Bahkan jika dia mengundang kakeknya keluar, dia tidak akan pernah membiarkan Luo Tianyao pergi. Di kota Huahai, tentang Bai Qingyu, bunga polisi yang terkenal, selalu ada desas-desus bahwa dia memiliki pendukung besar di belakangnya. Ini memang masalahnya. Shen Lang mungkin tidak membayangkan bahwa ayah Bai Qingyu, Cukuan, juga anggota Longteng, dan kakeknya bahkan adalah pemimpin tim Longteng. Tidak lama setelah Bai Qingyu lahir, ibunya pergi. Dia telah berada di keluarga orang tua tunggal sejak dia masih kecil, dan karakter ayahnya sangat acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak memberitahunya nama ibunya. Pendidikan keluarga Bai Qingyu sangat ketat, dan dia selalu merasa bahwa ayahnya adalah orang yang berdarah dingin. Ayah dan kakeknya juga anggota organisasi keamanan rahasia negara Longteng, namun, Bai Qingyu tahu sedikit tentang Longteng, dan dia bahkan tidak tahu apa organisasi Longteng itu. Setelah mencapai usia kemandirian, Bai Qingyu tinggal sendirian, tinggal di tentara untuk jangka waktu tertentu, dan memasuki brigade polisi kriminal dengan usahanya sendiri. Tapi dia juga mengetahuinya kemudian, pada usia awal 20-an, untuk menjadi kapten polisi kriminal, ayah dan kakeknya pasti berkontribusi pada kebakaran itu. Beijing Bay City, di sebuah rumah halaman kuno di pinggiran daerah militer. Kakek Bai Qingyu, bernama Bai Xiang, adalah seorang pemimpin senior militer. Bai Xiang berusia 70 tahun, dengan semua rambut putih, bersemangat, dan mata yang tajam, bermain catur dengan seorang lelaki tua berambut abu-abu di sebuah rumah halaman. Tiba-tiba, seorang penjaga muda datang dengan tergesa-gesa, memberikan ponsel kepada Bai Xiang, dan dengan cepat berkata, "Tuan, nomor telepon Anda." Bai Xiang mengangguk sedikit dan menjawab telepon. Setelah beberapa kata singkat di telepon, kulit Bai Xiang tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. "Apa, kau bilang sesuatu terjadi pada cucuku, Tuan? Ada ledakan besar di kapal pesiar Ratu Fili di Huahai. Pada malam ledakan besar itu, cucu Anda ada di kapal pesiar itu." "Apa katamu?" Ketika Bai Xiang mendengar berita ini, seluruh tubuhnya disambar petir, dan dia hampir jatuh. Penjaga itu dengan cepat melangkah maju dan membantu Bai Xiang berdiri. Orang tua yang bermain catur dengannya juga terkejut. Di mata orang tua itu, Bai Xiang selalu sangat agung dan memiliki aura yang tidak akan runtuh ketika dia berada di dekat Gunung Tai. Sangat sedikit hal yang bisa memindahkannya sedemikian rupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Alis Bai Xiang berubah menjadi kata cuan, dan dia sepertinya berusia 10 tahun. Setelah menutup telepon, Bai Xiang langsung memerintahkan daerah militer Donghua untuk mempersiapkan operasi pencarian dan penyelamatan secepat mungkin. "Siapkan pesawat militer, aku akan segera ke kota Huahai," Bai Xiang memerintahkan penjaga. "Ya, Huahai, Laut Barat." Fajiang secara pribadi membawa beberapa kapal patroli, dan ada lebih dari selusin helikopter di langit, dengan cepat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.
Namun, operasi pencarian dan penyelamatan sangat sulit. Masih ada hiu di wilayah laut ini, dan sekelompok pasukan khusus yang menunggu pencarian dan penyelamatan tidak dapat masuk ke laut, dan mereka semua tercengang. Dengan begitu banyak hiu, begitu seseorang jatuh ke laut, itu pasti ritme kematian. Di kapal patroli, wajah Faji yang suram dan menakutkan. Dia bahkan tidak tahu apakah Sen Lang masih hidup. Ada ledakan besar di permaisuri, dan hampir tidak ada yang selamat. Sejauh ini, tim pencarian dan penyelamatan belum menyelamatkan siapapun. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi siapapun untuk hidup sama sekali. Sial, jika kamu tidak dapat menemukan siapapun, aku akan memotongmu terlebih dahulu, Faji yang berteriak pada seorang petugas yang sedang dalam misi pencarian dan penyelamatan. Perwira itu sangat ketakutan dengan aura Fajiang, tetapi dia masih berkata dengan berani, "Pertama, kepala, ada terlalu banyak hiu di wilayah laut barat ini, tidak mudah bagi anggota tim untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Jika Anda tidak dapat menemukan Sen Lang lagi, saya akan menendang Anda ke bawah untuk memberi makan hiu," Fajiang meraung dengan ekspresi muram. Pria paruh baya di samping buru-buru menghentikan Fajiang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin tim, tenang dulu, mari kita pikirkan cara mencari dan menyelamatkan dulu." Pria paruh baya ini adalah Liu Zesan, yang dipindahkan ke kota Huahai dari markas Longteng beberapa hari yang lalu untuk melayani sebagai konsultan kelompok kelima, dan dia adalah wakil Fajiang. Liu Zesan juga telah menginterogasi Sen Lang sebelumnya, dan sangat terkesan olehnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuhan berdarah yang terkenal akan mengalami kecelakaan seperti itu. Hal-hal sudah seperti ini, dan Liu Zesan merasa bahwa kemungkinan kelangsungan hidup Sen Lang hampir nol. Dia juga tahu bahwa Fajiang dan Sen Lang memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi sekarang dia hanya bisa membujuknya dengan kata-kata yang baik dan menghiburnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sen Lang dan Bai Qingyu sekarang berada di pulau tak berpenghuni beberapa ratus mil laut dari laut barat. Tuhan membuat lelucon dengan mereka dan meniup mereka sejauh ini. Tinggal di pulau itu, Bai Qingyu bingung sepanjang hari. Sen Lang tetap tidak bergerak. Dan kecemasan Bai Qingyu berangsur-angsur menjadi tenang, berharap Sen Lang akan segera pulih. Bai Qingyu menghela nafas pelan, berbaring di pantai, dan menyentuh perutnya, yang tidak memiliki jejak lemak, merasa sedikit lapar. "Saya lelah semalam dan terkena air laut, dan isi perut saya sudah dimuntahkan ke laut. Jenis burung ini tidak buang air besar. Untungnya ada air liur untuk diminum." Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Bai Qingyu bahkan lebih lapar dan panik, dan sepertinya tidak akan ada kapal pencari dan penyelamat yang datang di malam hari. Sekarang dalam situasi ini, suplemen energi sangat dibutuhkan. Tetapi di tempat di mana burung tidak buang air besar, adalah keberuntungan besar untuk minum air liur. Bai Qingyu hampir tidak bisa menahan rasa laparnya, tetapi mulutnya kering dan dia sudah sedikit dehidrasi. Jika dia tidak minum air, akan sulit untuk melewati besok. Bai Qingyu dilatih untuk bertahan hidup di alam liar. Dia mengambil pakaian Sen Lang dan memakainya, siap untuk pergi ke pulau untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan air segar dan makanan. Ada banyak pisau kecil dan pisau terbang di pakaian Sen Lang, tetapi tidak ada kekurangan alat dan sejenisnya. Bai Qingyu beruntung, dan setelah berjalan jauh, dia menemukan pohon kelapa yang tinggi dengan 2 buah kelapa cian yang lebih besar di atasnya. Itu tidak terlihat sepenuhnya matang, tetapi harus dapat dimakan. Bai Qingyu segera memanjat pohon dan mengambil 2 buah kelapa. Gunakan pisau terbang kecil untuk sedikit memisahkan lubang dan tuangkan santan ke dalam mulut Anda. Rasanya sangat harum, dengan sedikit rasa manis dan astringensi,
yang dapat memuaskan dahaga Bai Qingyu. Bai Qingyu hanya minum setengah, dan wajahnya jelas jauh lebih baik. Dia berencana untuk menyimpan sisa kelapa untuk Shen Lang. Melewati hutan lebat, Bai Qingyu tidak pergi jauh, ketika beruang hitam kokoh tiba-tiba muncul di semak-semak di depannya. Aku pergi, Bai Qingyu hampir mengira dia telah melihat halusinasi. Aku tidak akan seberuntung itu, kan? Sebelum dia bisa menghela nafas, beruang hitam itu berjalan ke arahnya, semakin dekat dan dekat, mulutnya yang berdarah mengeluarkan beberapa lolongan aduh. Wajah cantik Bai Qingyu menjadi pucat, sangat ketakutan hingga jantung kecilnya hampir melompat keluar, dan dia melarikan diri. Hanya bercanda, dia bukan Shen Lang, tapi dia tidak punya nyali untuk bersaing dengan beruang hitam. Ketika beruang hitam melihat Bai Qingyu melarikan diri, dia mengeluarkan beberapa panggilan aduh, dan bergegas dengan cepat. Bai Qingyu berlari liar, mendesah dalam hatinya, sudah berakhir, gadis ini tidak akan dimakan beruang. Di hutan, Bai Qingyu tidak secepat beruang, dan dia tidak memakai sepatu, jadi dia dengan cepat disusul oleh beruang hitam. Melihat pohon besar di depannya, Bai Qingyu dengan cepat memanjat pohon itu dengan tergesa-gesa. Tidak ada cara lain, dalam hal ini, dia hanya bisa bersembunyi di pohon. Melihat penampilan beruang tadi, jelas bahwa dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai makanan. Beruang hitam mengejar pohon, berdiri tegak, mengangkat cakarnya dan membuka mulutnya untuk menggeram. Bai Qingyu buru-buru mengeluarkan beberapa pisau daun willow dari jaketnya. Dia tahu bahwa beruang bisa memanjat pohon. Namun, kemampuan beruang untuk memanjat pohon tidak begitu kuat, dan beruang hitam sebesar itu dapat dengan mudah jatuh dari pohon. Benar saja, beruang hitam itu meraung sebentar di bawah pohon, lalu memanjat pohon itu. Meskipun terlihat sedikit canggung, kecepatan memanjat pohon itu tidak lambat. Bai Qingyu melemparkan pisau terbang daun willow di tangannya ke arah beruang hitam dengan seluruh kekuatannya. Pisau terbang itu menusuk punggung beruang hitam dengan mulus. Berkat ketajaman pisau terbang daun willow, jika tidak, Bai Qingyu tidak akan dengan mudah menusukkan pisau terbang itu ke tubuh beruang berkulit kasar itu. Bai Qingyu tahu bahwa pisau terbang tipis yang digunakan Shen Lang pasti sangat beracun, tetapi luka pada beruang itu tidak dalam, dan dia tidak tahu apakah itu berpengaruh. Beruang hitam itu benar-benar kesal dengan tindakan Bai Qingyu, menyeringai, mengeluarkan raungan marah, dan memanjat ke arah yang ada di batang pohon. Bai Qingyu terkejut, dan dengan erat memegang pisau terbang daun willow di tangannya. Beruang hitam itu membanting cakarnya ke depan. Bai Qingyu dengan kuat menggenggam dahan itu dengan tangan kirinya, dan berbalik untuk menghindari cakar beruang hitam itu. Bai Qingyu mengambil kesempatan untuk melemparkan pisau terbang lainnya, mengenai kaki kanan beruang hitam dari jarak dekat. Beruang hitam meraung marah, melompat langsung dari batang pohon, dan bergegas menuju Bai Qingyu. Bai Qingyu mengertakkan gigi, dan tidak melakukannya untuk sementara waktu, mengepalkan pisau terbang daun willow di tangannya, dan menukik ke arah dada beruang hitam. Sebuah panah berdarah melesat keluar, dan Bai Qingyu menancapkan pisau terbang daun willow di tangannya ke dalam dada beruang hitam itu. Beruang hitam itu mengom dengan liar, tetapi kaki kanannya yang berbulu baru saja dipukul dengan pisau lempar, dan tampaknya lumpuh sekarang, dan ia berguling turun dari pohon segera setelah ia berdiri. Dengan suara keras, tubuh beruang hitam yang berat itu jatuh ke tanah. Beruang hitam berjuang untuk sementara waktu di tanah, dan segera mati karena racun. Menakuti saya, Bai Qingyu menepuk dadanya, terengah-engah. Berkat pisau terbang Shen Lang, itu sangat kuat, dan dia meracuni beruang hidup-hidup. Melihat tidak ada gerakan di bawah,
Bai Qingyu dengan hati-hati turun dari pohon, khawatir beruang itu masih mati, dan menikam beruang itu beberapa kali. Sekarang tidak ada sumber makanan, beruang di depannya bisa dimasak. Namun, beruang hitam ini terlalu besar, dan Bai Qingyu tidak bisa menyeretnya, jadi dia harus menggunakan pisau terbang untuk langsung memotong bagian yang bisa digunakan beruang hitam, seperti cakar beruang. Pisau terbang daun willow sangat tajam, dan Bai Qingyu membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk memotong beberapa daging beruang dan cakar beruang. Meskipun prosesnya sedikit berdarah, dia tidak merasa banyak ketidaknyamanan. Bagaimanapun, dia lahir di pasukan khusus. Itu adalah keberuntungan untuk menemukan makanan dengan begitu mudah. Bai Qingyu membawa daging beruang yang baru saja dia dapatkan di pundaknya, berjalan keluar dari hutan, dan tiba di tempat Shen Lang Duan duduk sebelumnya. Hari mulai gelap, setelah Bai Qingyu membersihkan daging beruang, dia menemukan banyak kayu mati, seolah-olah dia ingin membuat barbeque. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, akhirnya saya mendapatkan 2 potong kayu panjang, diasah dan dimasukkan ke dalam tanah, membuat lubang bundar di tengah, dan menggunakan tongkat pendek untuk mengikat daging beruang dan cakar beruang di atasnya, dan bagian bawahnya dipenuhi dengan beberapa cabang kayu mati. Setelah hari yang sibuk, api akhirnya padam. Melihat nyala api akhirnya berkobar, Bai Qingyu merasakan pencapaian. Segera, daging beruang mulai dipanggang. Setelah beberapa saat, daging beruang perlahan mulai mengeluarkan aromanya. Setelah beberapa saat, aroma daging meluap, dan Bai Qingyu mencium sedikit rasa lapar. Sebagian besar racun akan diubah menjadi protein tidak beracun pada suhu tinggi. Selama darah beruang hitam dibersihkan, itu akan baik-baik saja. Bai Qingyu tidak khawatir bahwa racun dari pisau daun willow akan mempengaruhinya. Melihat Shen Lang masih duduk di sana tanpa bergerak, Bai Qingyu bertanya, "Shen Lang, bisakah kamu makan?" Shen Lang tidak mengatakan apa-apa. Bai Qingyu sedikit khawatir, tetapi dia tidak berani mengganggunya. "Saya tidak tahu apakah ada kapal yang datang ke sini. Saya hanya bisa mengambil langkah demi langkah." Bai Qingyu menghela nafas sedikit. Pukul 8 malam, Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota. Suruk Sue koma di ranjang rumah sakit. Dia telah mengalami mimpi aneh itu. Mimpi itu adalah dunia yang berwarna merah darah, dan keinginan untuk membunuh menyebar di hatinya. Liu Xiao tetap berada di samping ranjang rumah sakit, menyeka air mata tanpa suara, merasa murung dan sedih hingga ekstrim. Dia telah mengetahui informasi dari tim pencarian dan penyelamatan Huahai. Kali ini, sejumlah besar personel pencarian dan penyelamatan telah dikirim. Wilayah Laut Barat pada dasarnya semuanya dari militer, tetapi setelah menghabiskan begitu banyak tenaga, masih tidak ada yang selamat, telah diselamatkan. "Shen Lang, kamu bau besar. Bukankah kamu sangat baik, pergi seperti yang kamu inginkan?" Air mata Liu Xiao terus jatuh dari sudut matanya, dan dia menangis sedikit sampai ke intinya. Baru sekarang Liu Xiao menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan pria itu. Saya tidak tahu kapan, beban Shen Lang di hatinya telah mencapai titik ini. Tetapi pria itu mungkin telah mati. Liu Xiao hanya merasa bahwa dunia ini gelap. Liu Qingyi juga berada di bangsal, diam-diam menyeka air matanya. Shen Lang adalah penyelamat dan objek favoritnya. Dia selalu merasa bahwa Shen Lang maha kuasa, tetapi kali ini dia mengalami hal seperti itu. Perasaan kontras yang kuat menghancurkan hatinya, dan Liu Qingyi kesulitan menerima fakta ini. Di bawah gedung rumah sakit, sebuah Maserati hitam diparkir di sisi jalan. Pintu mobil terbuka, dan Luo Tianyao dan Adao keluar. Wajah Luo Tianyao memerah,
Hari ini dia menjalani operasi Yin Jiu dan mentransplantasikan barang orang lain, dan akhirnya dia bukan lagi Kasim. Selain berita bahwa dia mengetahui bahwa tidak ada tim pencarian dan penyelamatan di Huahai yang diselamatkan hari ini, Luo Tianyao bahkan lebih gembira, yang menunjukkan bahwa Shen Lang telah meninggal. Buktinya meyakinkan, dan dia tidak perlu khawatir lagi. Ini dapat digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Adapun ledakan ratu, Luo Tianyao menerima wawancara dengan media di sore hari dan menyalahkan kelompok Raja Obat Bius Amerika Latin. Barang bukti yang dipalsukan dan dipalsukan, merampas banyak, dan pada dasarnya tidak ada kelalaian. Selain itu, dengan ayah dan kakeknya yang merawatnya, semua kejahatan harus dapat melarikan diri dengan sempurna. Setelah menyelesaikan masalah sepele ini, Luo Tianyao siap datang untuk mencari Su Ruxue. Dan sekarang Shen Lang telah menutup telepon. Tanpa pendukung, dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Su Ruxue. Mata Luo Tianyao menunjukkan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Dia ingin membuat Su Ruxue berlutut untuk menambahkan sepatunya sendiri. Di bangsal, Su Ruxue tiba-tiba terbangun dari koma dan meringkuk di ranjang rumah sakit. Liu Xiao bergegas mendekat, mengepalkan tangan kecil Su Ruxue, dan bertanya dengan prihatin, "Xiao Sui, bagaimana perasaanmu?" Su Ruxue membuka matanya yang cemberut, dan lampu merah tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Melihat mata Su Ruxue tiba-tiba memerah, Liu Xiao terkejut dan berseru, "Xiao Sui, ada apa dengan matamu?" Su Ruxue menatap Liu Xiao, matanya disapu oleh roh jahat yang kuat, yang membuat wajah Liu Xiao pucat, dan dia merasa Su Ruxue tiba-tiba berubah. "Ada apa denganku?" Su Ruxue sepertinya menyadari bahwa dia salah, dan wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kepanikan. Su Ruxue memegangi kepalanya, otaknya kesemutan untuk beberapa saat. Saudari Su, Liu Qingyi juga memandang Su Ruxue dengan panik dan merasa bahwa Su Ruxue sedikit berbeda. Su Ruxue memancarkan roh jahat yang kuat, memberi orang perasaan bahwa orang asing tidak boleh mendekat. "Ngomong-ngomong, Shen Lang, bagaimana keadaan Shen Lang sekarang?" Su Ruxue buru-buru meraih lengan Liu Xiao dan bertanya. Liu Xiao mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Su Ruxue melihat air mata di wajahnya dan dengan cepat menebak kemungkinan, dan suasana hatinya tiba-tiba jatuh ke bawah. "Xiao, ada apa dengan Shen Lang?" Mata Su Ruxue menunjukkan jejak air mata. Liu Xiao tidak tahu bagaimana menghibur Su Ruxue, dia bahkan membutuhkan kenyamanan. Pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka. "Ini dia," seorang dokter parubaya mengangguk dan membungkuk kepada Luo Tianyao dan Adao. "Oke, kamu turun." Luo Tianyao tersenyum dan melambaikan tangannya, dan dokter parubaya itu buru-buru mundur. "Luo Tianyao, ini kamu?" Melihat pria berjas berjalan di depannya, wajah Liu Xiao menjadi pucat. "Tentu saja ini aku." Luo Tianyao tersenyum, dan dia tersenyum sangat bahagia. Melirik Su Ruxue di ranjang rumah sakit, Luo Tianyao tidak tahu apakah itu ilusinya sendiri. Dia merasa bahwa Su Ruxue bahkan lebih dingin, dan bahkan memberi orang rasa paksaan. Namun, temperamen Su Ruxue yang sangat glamor membuat hati Luo Tianyao semakin gatal. Luo Tianyao berpikir bahwa kamu, wanita jalang ini, telah menyakiti Lao Su seperti ini, dan bahwa Lao Su tidak bermain denganmu.